Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di acara podcast KBRI Kairo Garden City. Pada sore hari ini kita kedatangan tamu dari Mbak Hayu, Ya, Mbak Hunna, ya. Hayu Roshida. Ya. Mbak Hunna Hayu Roshida ini ketua Wihdah, gitu ya. Betul, Pak. Nah, kita sore ini akan berbincang santai. Betul. Bincang santai ya, Pak ya? Ya, santai aja. Kita diskusi lah, diskusi mengenai Wihda, apa sih sebenarnya Wihda dan lain-lain. Karena sebagian dari kita tentunya ada yang belum mengerti, belum paham ya. Iya, betul. Mengenai Wihda itu seperti apa. Makanya saya mengundang Mbak Hunna ini. Iya. Panggilannya Hunna atau Hunna. Hayu? Hunna ya? Hunna. Berbincang mengenai Wihdah ini seperti apa, gagasan-gagasan besarnya seperti apa gitu ya, program-programnya dan lain-lain. Nanti kita akan berdiskusi lebih jauh. Selamat datang kembali Mbak Hunna Ya, terima di kasih, Bapak. podcast kami. Pertanyaan pertama. Waduh, langsung Cie, pertanyaan langsung nih. pertanyaan aja nih. Gimana, Pak? Coba ceritakanlah mengenai Wihdah ini, apa sih Wihdah ini? Oke, jadi Wihdah ini apa sih gitu ya, Pak ya? Jadi Wihdah ini adalah organisasi induk keputrian bagi mahasiswa dan pelajar di Indonesia dan di Mesir. Nah, jadi Wihdah ini posisinya itu adalah badan otonomnya PPMI Mesir yang sejajar dengan Senat dan juga kekeluargaan gitu. Di bawah PPMI berarti Iya, strukturnya? di bawah PPMI strukturnya, sejajar sama kekeluargaan dan juga Senat mahasiswa gitu. Jadi apa sih maksudnya Wihdah PPMI ini, tujuannya tuh buat apa? Kok ada Wihdah gitu. Jadi tujuan awal Wihdah berdiri itu adalah sebagai wadah aspirasi. Wadah aspirasi bagi pelajar dan mahasiswi Indonesia yang sedang belajar di Mesir. Nah, lalu Wihdah ini juga untuk wadah sebagai untuk menyalurkan potensi dan juga kreativitas bagi para pelajar dan mahasiswa Indonesia yang berada di Mesir gitu. Oh, jadi emang ini Wihdah ini khusus gitu ya? Iya. Eksklusif gitu ya, untuk perempuan aja, untuk pelajar dan mahasiswa aja gitu ya? Iya, untuk teman-teman perempuan gitu, Teman-teman Pak. perempuan saja. Betul. Jadi selama ini berarti Wihdah didirikan karena perlu penyaluran potensi, bakat Dan juga aspirasi dan aspirasi teman-teman mahasiswa dan juga pelajar. yang tidak dapat disalurkan langsung melalui PPMI gitu ya? Enggak juga sih, Pak, sebenarnya. Jadi teman-teman perempuan ini kan apa ya, Pak? Ada beberapa hal masalah-masalah yang tidak bisa cowok itu langsung turun tangan ke situ gitu. Oke. Gitu. Pasti ada, Pak, itu. Masalah-masalah perempuan yang emang harus diselesaikan oleh woman to woman gitu. Itu pasti ada gitu. Nah, peran Wihdah ini di sini itu untuk itu, Pak, gitu. Jadi bukan semata-mata kita itu mengambil alih kayak PPMI yang kita tuh berkompetisi gini-gini, enggak. Jadi justru kita nanti berkolaborasi gitu. Kita saling bantu gitu, Pak. Jadi saling tolong menolong gitu. Bukan kita kayak nggak tersalurkan ke PPMI gitu, enggak gitu. Oh, jadi emang Wihdah ini mungkin semacam jembatan gitu ya? Betul. Untuk nanti aspirasi ini dibawa ke PPMI gitu ya? Iya, jadi kita Kurang pasti lebih gitu nanti ya? ada diskusi juga untuk dari teman-teman PPMI juga gitu. Tapi maksud saya, apakah emang dari teman-teman Wihdah sendiri nyaman dengan adanya organisasi Wihdah ini ya? Dari teman-teman, Ya, maksudnya teman-teman mahasiswi pelajar Oke. yang berada di Wihdah ini, apakah dengan adanya Wihdah ini benar-benar tersalurkan aspirasinya? Atau ada yang masih perlu? Oke, jadi sekarang mahasiswi Indonesia yang ada di Mesir dan juga pelajarnya itu kan sekitar 4.000, Pak. 4.000 orang. Dan oke. sekarang Dewan Pengurus Wihdah itu kurang lebih ada 60 orang gitu. 60 orang. 60 orang. Jadi untuk apakah sudah maksimal? Saya rasa juga masih belum gitu, Pak. Jadi kayak jangkauan kita belum seluas itu. Tapi kita tetap mengusahakan, mengikhtiarkan gimana sih caranya biar Wihdah ini keberadaannya itu ada buat teman-teman mahasisir dan juga mahasiswati ya, Pak, mahasiswi dan juga pelajar gitu. Oke. Jadi kita benar-benar mengusahakan untuk keberadaan kita itu ada untuk mereka gitu. Jadi apa-apa yang mereka Contohnya Ada untuk mereka itu apa contohnya? Contohnya misalnya teman-teman ini ada masalah gitu. Masalah, oke. Tentang
ya udah kita contohnya tentang harassment misalnya Pak ya. Nah itu kan nggak mungkin teman-teman cowok yang emang harus turun tangan ke situ. Mau nggak mau itu kan harus woman to woman Pak. Kita yang bisa memahami teman-teman yang korban gitu misalnya kan. Nah terus? kita ngobrol gimana gini gitu. Nah kita carikan solusinya gimana nih gitu. Kan banyak teman-teman komunitas mahasiswi di sini, salah satunya kan ada Ruang Rasa. Ruang Rasa itu kayak komunitas teman-teman psikologi. Baik. Itu mereka kita Wihdah ini pengennya nanti juga kolaborasi dengan teman-teman Ruang Rasa untuk menangani teman-teman yang terkena harassment itu tadi gitu, tentang psikologi, tentang mentalnya seperti apa gitu. Itu kan hal seperti itu kurang bisa mungkin dilakukan oleh cowok ya Pak, karena kan itu emang harus untuk woman to woman gitu. Berarti saya sepakat ya, jadi intinya Wihdah melakukan pendampingan gitu ya. Betul. Mungkin membantu semacam konseling tadi dengan ada namanya Ruang Rasa dan lain-lain. Iya gitu. Tapi setelah itu selesaikan di situ atau emang ada step berikutnya? Ada juga. Nah nanti kita kebetulan program unggulan saya kemarin itu kita ada yang namanya sahabat. Oh ya, selamat dulu ya sebagai ketua Wihdah yang baru dilantik nih para pemirsa, ini ketua Wihdah yang baru dilantik bulan kemarin ya? Iya. Betul. Siap. Nah, jadi kita ada program Sahabat Karib nantinya, Pak. Nah, Sahabat Karib itu nanti kita akan semacam komunitas. Nah, komunitas tersebut akan ada kita datangkan mentornya. Nah, komunitas ini membahas tentang apa? Tentang kesehatan mental dan juga pola hidup gitu. Jadi teman-teman nanti di situ akan kita diskusi nih, teman-teman mahasiswati itu sekarang lagi pengen apa sih? Maksudnya tentang diskusi tentang apa? Tentang kesehatan mental ini. Terus nanti pola hidupnya seperti apa gitu. Jadi kita nanti sering-sering diskusi di situ Pak gitu. Baik, programnya sih saya yakin bagus ya. Cuma mungkin the next questionnya itu adalah sejauh mana program ini bisa menjangkau mahasiswi atau mahasiswati ya istilahnya, mahasiswa Mesir itu sejauh mana itu? Sejauh mana nanti kita bisa menjangkau mereka, bisa mengengage mereka gitu. Nah yang pertama kita kan nggak bisa ya kalau mendirikan program tetapi mereka tuh maksudnya belum tahu kalau Wihdah ini ada apa enggak sih gitu. Oke, dapat ya Pak. Jadi kita langkah pertama yang mau kita lakukan ke depannya adalah kita mau bersilaturahim terlebih dahulu. Jadi teman-teman Wihdah ini nantinya akan silaturahim ke Kementerian Nusantara, afiliatif, alma mater, dan juga teman-teman pelajar juga mahat di sini untuk kita sosialisasi. Kita selaraskan persepsi dan juga apa sih program yang bisa kita kolaborasikan gitu. Wihdah punya ini loh, kalian punya apa? Ayo kalau kita punya program yang sama, ayo kita kolaborasikan gitu. Nah, kita punya hotline, Wihdah punya hotline. Wihdah punya ini. Kalau kalian ada apa-apa, langsung hubungi aja, kita ada buat kalian gitu. Jadi kita sebelum kita melakukan semua program itu, yang pertama yang kita lakukan adalah silaturahim terlebih dahulu gitu Pak. Oke, saya kira bagus ya itu kolaborasi, sinergi mungkin ya dengan jadi bisa bersinergis bersama kelompok-kelompok ya atau grup-grup atau afiliatif tadi disampaikan organisasi-organisasi lain yang ada di Mesir ini sehingga bisa saling bahu-membahu ya, saling mendukung kegiatan-kegiatan, tentunya kegiatan Wihdah ataupun kegiatan dari organisasi yang kita Kementerian Nusantara atau lain-lain yang kita kerjasamakan itu ya. Oke. Saya setuju sih ini untuk yang lain itu, cuman saya memang masih ada beberapa hal yang mungkin masih mengganjal bagi saya terkait Wihdah ini ya. Maksud saya adalah selama ini saya melihat saya nggak tahu apakah memang boleh atau tidak, belum ada ketua atau presiden PPMI perempuan gitu loh. Apakah emang itu semacam tabu atau emang ada aturan tidak tertulis atau ada aturan yang tidak membolehkan mahasiswi untuk menjadi ketua PPMI ya? Kalau dari saya sendiri, kalau aturan-aturan itu sejauh ini saya pribadi belum tahu ya Pak. Tapi kayaknya nggak ada aturan kayak gitu. Kalau presiden PPMI nggak boleh perempuan, nggak boleh ini, nggak boleh itu gitu. Gitu. Kan saya belum pernah tahu gitu. Mungkin sejauh ini ya boleh-boleh aja sih sebenarnya gitu. Tapi kan kita udah punya Wihdah gitu Pak. Kenapa nggak kita maksimalkan ya teman-teman itu untuk di Wihdah, untuk teman-teman putri ini gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan kalau misalnya pengen lebih jauh jangkauannya, pengen memimpin, ngelit teman-teman mahasisir, cowok cewek, nggak apa-apa gitu. Cuman kalau saya kira masih apa ya Pak,
kan benar-benar kompleks banget ya Pak problematika teman-teman mahasiswati ini gitu. Betul. Apalagi kalau yang cewek aja udah sekompleks itu, apalagi cowok cewek gitu kan, itu lingkupnya lebih Baik, tapi besar gitu. pertanyaan saya adalah apakah teman-teman yang di Wihda itu merasa Wihda ini bentuk diskriminasi nggak sih? Enggak. Atau eksklusif nggak sih Wihda Justru ini atau? teman-teman itu merasa apa ya Pak, kayak ada yang sebagian dari mereka yang senang adanya Wihda ini gitu, karena di satu sisi teman-teman perempuan ini kan emang apa ya, sifat malu, cenderung malu kan teman-teman perempuan ini. Jadi Wihda ini bisa menjadi salah satu wadah untuk menyalurkan kreativitas dan potensi mereka. Misalnya, Oh, jadi kalau di hadapan laki-laki mereka nggak mau beraktivitas gitu ya, iya, inovasi ya? mereka kayak malu gitu kan Pak. Misalnya kalau kita diskusi gitu sama teman-teman cowok, kebanyakan yang berargumen, yang ngasih pendapat itu ya anak-anak cowok aja gitu. Kita tuh sebenarnya punya pendapat loh, cuman kayak aduh malu deh, ntar kalau ini gitu. Kayak masih malu gitu Pak. Nah kita ini di Wihda ini sebagai wadah buat mereka untuk menyalurkan hal-hal tersebut gitu. Tapi tidak merasa inferior kan ya? Enggak. Maksudnya nggak merasa, oh saya karena saya perempuan, saya kok nggak dikasih kesempatan, itu nggak ya? Nggak ada rasa kayak gitu, nggak ada? Untuk melatih diri aja sih Pak, melatih diri dulu sih. Tapi mau nggak mau kan kita nanti di masyarakat pasti bakal ketemu sama ya perempuan, laki-laki pasti kan. Nah itu mungkin kita juga sekarang belajar di sini gitu. Oke. Berikutnya nih Mbak Huna sebagai ketua Wihda terpilih, tentunya saya ingin mendengar mungkin dari Wihda itu sendiri atau mungkin teman-temannya atau dari Mbak Huna sendiri, sebenarnya tantangan terbesar bagi mahasiswi atau pelajar perempuan di Mesir itu apa sih sebenarnya? Tantangannya untuk belajar di sini. Kadang ada juga saya dengar yang udah menikah, yang udah punya keluarga gitu ya, betul, punya anak, punya suami. Nah, tantangannya ini? Kalau tantangan pribadi pasti punya sendiri-sendiri ya Pak, tantangan pribadi apa mungkin masalah akademis mereka, ekonomi dan sebagainya gitu. Cuman kalau secara umum tantangan yang benar-benar sama-sama kita hadapi sekarang itu masalah keamanan. Gitu, iya. Kan sama-sama kita tahu Mesir ini kan termasuk negara yang kriminalitasnya tinggi ya Pak. Jadi teman-teman perempuan, mahasiswi dan pelajar ini tantangan yang benar-benar sekarang sama-sama kita hadapi itu ya keamanan itu, tentang harassment itu. Jadi itu kita masih apa ya, semakin tahun itu makin tinggi gitu Pak, naik kasusnya tentang harassment itu. Keamanan berarti keamanan fisik dan keamanan psikis gitu. Betul, ya maksudnya? Iya. Oke. Nah itu apakah saya nggak tahu, makanya saya ingin tanya, apakah calon mahasiswi atau calon pelajar perempuan yang akan ke Mesir itu mengetahui nggak sih ada isu-isu di Kairo atau di Mesir ini terkait dengan perempuan, misalkan terkait keamanan, terkait dengan tadi disebutkan ada kasus-kasus harassment dan lain-lain. Apakah tersampaikan nggak sih bagi calon mahasiswi itu sebelum berangkat ke sini? Camaba yang ada misalkan ya. Nah, kan kalau teman-teman Camaba itu kan mereka berangkatnya dari mediatornya masing-masing ya Pak. Jadi mungkin dari mereka gitu loh, adanya kayak misal dikasih tahu nanti di Mesir ada bakal gini gitu. Kalau saya dulu nggak ada sih Pak kayak gitu. Kayak kayak pembekalan lah ya, gitu. Nggak ada gitu. Saya dulu nggak ada gitu. Tapi kalau sekarang ini juga udah mulai banyak gitu pembekalan, kayak misalnya oh nanti di Mesir tuh bakalan ini. Cuman yang disinggung kebanyakan itu tentang kayak hal-hal hidup di Mesir, maksudnya hidup yang nanti ini bawa ini ya, misalnya di Mesir itu musim dingin kayak gini gitu. Jadi untuk hal-hal yang keamanan itu saya rasa belum terlalu disosialisasikan gitu. Betul. Ya, jadi yang masih intinya mungkin masih yang hal terkait internal ya, kebutuhan di dapur misalkan kebutuhan belajar kali ya. Gitu. Sedangkan kebutuhan kondisi-kondisi eksternal Mesir, entah itu keamanannya, mungkin situasi Mesir kurang untuk disosialisasikan ya oleh di sana juga, di Indonesia juga. Betul. Ya. Nah itu kalau menurut Mbak sendiri apa yang bisa dilakukan ya untuk khususnya bagi Wihda lah, untuk memfasilitasi atau menanggulangi isu-isu keamanan bagi mahasiswi sendiri gitu. Baik. Nah kalau dari Wihda ini kita pengen nanti, yaitu tadi yang pertama kita bakal silaturahim kan.
Pak, untuk ke teman-teman itu. Untuk teman-teman yang ya udah nggak bisa kita pungkiri emang dia sudah terkena itu. Nah, kita coba merangkul mereka gitu. Kita coba merangkul mereka dengan misal mereka mau konsultasi, mau apa-apa kita usahakan kita selalu ada gitu Pak untuk mereka. Nah, untuk mencegahnya tuh bagaimana? Kita beri imbauan, terus kita mungkin nanti kolaborasi dengan DKKM. Kan DKKM fokusnya memang ke keamanan dan ketertiban kan Pak. Gitu. Jadi kita Pak sering-sering untuk lebih dekat dengan mahasiswa gitu Pak, biar mereka tuh kamu nggak usah khawatir loh, kalau kamu ini tuh kamu nggak sendiri, kita ada loh untuk kalian. Dia merangkul gitu. Merangkul mahasiswa secara umum semuanya, terutama bagi mahasiswa perempuan yang mengalami masalah, mengalami kendala gitu ya, terutama tadi dari sisi keamanannya, betul nggak ya? Betul. Nah ini menarik sih Pak, soalnya sejauh ini waktu saya kemarin konsolidasi sebelum maju itu banyak teman-teman itu yang masih belum tahu kalau WIDA ini ada hotline-nya atau gimana sih caranya kalau kita mau ngadu ke WIDA kalau gini gitu. Bagus itu. Nah mereka tuh belum tahu gitu. Nah berarti langkah yang pertama kita lakukan itu ya tadi silaturahim tadi. Nah tadi dengan hotline tadi itu gimana tuh? Ada hotline khusus atau? Iya, nanti WIDA untuk sekarang ini kita teman-teman DP ini pengen kita ada hotline khusus. Jadi apapun masalah teman-teman, apapun keluhan teman-teman, aspirasi teman-teman nanti bakal masuk ke hotline tersebut gitu. Nah, hotline ini nanti yang akan kita sosialisasikan ketika kita silaturahim, tapi juga akan kita sosialisasikan di media sosial juga. Jadi teman-teman tahu WIDA ada ini, jadi kalau ada apa-apa kita bisa lapor loh ke sana gitu. Jadi biar kita semakin gercep juga kan Pak untuk menanggulangi masalah mereka gitu. Ya bagus, maksud saya itu ide seperti itu yang kita harapkan tentunya dari WIDA, dari organisasi manapun, biar lebih bisa mengengage anggotanya atau mahasiswinya ya. Betul. Sehingga at least kejadian-kejadian itu tidak terulang lagi, misalkan itu kita bisa mencegah gitu ya. Iya, betul, Pak. Bisa mendeteksi dini apapun itu, sehingga bisa lebih memprepare dirinya, lebih aware, lebih tahu ini kalau ada jangan keluar malam misalkan seperti itu ya. Misalkan kalau keluar harus ada berdua, misalkan contohnya gitu. Kalau ada misalkan ada gelagat tidak baik dari lingkungan sekitar segera kita jadi tahu. Iya. Terus itu juga sih Pak edukasi ya betul. Edukasi kan teman-teman. Nah mungkin itu perlunya mungkin sosialisasi ya, edukasi terhadap khususnya mungkin yang baru-baru. Tapi jangan lupa yang lama-lama juga tentunya harus juga diengage, siapa tahu mereka lupa mereka lupa khilaf dan lain-lain gitu ya. Baik. Mbak Huna, mungkin saya agak sedikit ini ya, melebar sedikit gitu ya. Tentunya saya ingin kebetulan juga sebenarnya bulan ini kan April ini ada Hari Kartininya ya. Iya, tepat hari ini ya Pak. Tepat ya, tanggal 21 April itu ada Hari Kartini, dan saya juga melihat peran perempuan di masyarakat tentunya akan semakin besar. Namun demikian saya ingin mungkin kita sudah sama-sama mendengar ya, ada ayat Al-Quran yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Nah itu menurut Mbak Huna sendiri, konsep itu masih nggak sih bahwa laki-laki itu intinya mungkin kalau bahasa sekarang superior daripada perempuan itu, betul. Masih relevan nggak sih, atau mungkin ada hal-hal tertentu saja yang laki-laki lebih daripada perempuan? Sekarang kan saya lihat perempuan-perempuan itu menduduki posisi-posisi yang tinggi ya, baik di pemerintahan, di swasta, dimanapun itu perempuan sekarang luar biasa gitu ya, masya Allah, betul, bisa menduduki posisi-posisi yang tinggi gitu. Iya, betul. Nah makanya saya ingin tahu pandangan Mbak Huna sendiri, bagaimana sih sebenarnya perempuan atau mahasiswa Mesir ke depan itu, mahasiswi Mesir itu ke depan bagaimana sih terkait dengan konsep ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa ini? Ya, ini menarik sih Pak untuk konsep ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Tapi mau nggak mau laki-laki itu pasti bakal tetap jadi imam untuk perempuan gitu. Banyak hal-hal yang memang perlu kita setarakan. Imam di rumah maksudnya? Iya, maksudnya imam jadi pemimpin bagi perempuan ini konteksnya emang ya memang derajat laki-laki ini kan secara gimana ya Pak bilangnya ya, maksudnya untuk hal-hal yang tertentu seperti agama kan kita jadi imam
imam kan syaratnya harus laki-laki gitu kan, berarti emang ada hal-hal yang nggak bisa kita lakukan gitu sebagai perempuan gitu untuk itu. Yes, Gitu. Saya percaya sih Pak, maksudnya saya belum bisa apa ya menafsirkan ini tuh hal seperti apa. Tapi karena apa ya? Karena sudah belajar agama gini-gini mau nggak mau kita harus mengimani hal tersebut gitu kan. Nah, kalau menurut saya tadi Bapak kan mengatakan kan sekarang banyak itu perempuan yang sudah menduduki jabatan di politik, di pemerintahan maupun apapun itu kan. Nah, menurut saya tuh nggak masalah sih Pak, karena perempuan itu memang apa ya? Perempuan itu bisa semuanya loh Pak gitu. Kita bisa kayak multitasking gitu kan. Kita bisa misalnya kita nge-zoom itu kita bisa sambil kayak langsung telepon, bisa sambil nge-zoom, bisa melakukan satu kegiatan, banyak kegiatan itu di satu waktu gitu. Jadi gimana ya? Kalau untuk melihat hal ini saya belum berani banyak untuk berkomentar gitu. Tapi emang kalau perempuan itu kalau masalah pendidikan itu saya benar-benar mendukung, nggak bisa, nggak boleh nih harus ada yang cowok nih yang harus tinggi, perempuan jangan sekolah tinggi nanti gini nanti loh gitu. Saya kalau hal itu saya nggak setuju, karena kita itu perempuan ini kita tuh belajar tinggi itu karena nanti kita tuh mau nggak mau akan menjadi madrasah pertama untuk anak-anak kita kan Pak gitu. Jadi kita harus belajar itu ya untuk mengajari mereka, kita menjadi ibu yang akan menjadi teladan bagi anak-anak gitu. Terus kita menjadi seorang anak perempuan yang nanti untuk gimana nih kita berbakti kepada orang tua gitu. Ini ada cerita menarik sih Pak. Bapak tahu nggak pertama kali siapa yang membangun adanya penggagas kuliah banat di Mesir? Nggak tahu. Nah, kuliah banat di Mesir ini, kuliah Al-Azhar Banat ini pertama kali ada gagasannya itu adalah dari perempuan Indonesia sendiri. Oh, oke. Siapa tuh? Nah, itu beliau bernama Syeikhoh Rahmah El-Yunisiah. El-Yunisiah. Beliau adalah orang Padang. Oke. Orang Padang. Nah, waktu itu ketika Menarik. itu Grand Sheikh Azhar ketika itu berkunjung ke Indonesia. Nah, beliau itu tahu ada madrasah diniyah perempuan di Padang. Akhirnya dari situ ada inspirasi untuk mendirikan kuliah banat. Nah, sekarang kuliah banat yang pertama di Al-Azhar ini itu terinspirasi dari perempuan Indonesia. Jadi apa ya, posisi perempuan itu potensi kita itu sebenarnya kita tuh nggak pengen ngunggulin cowok nih biar gini gitu, enggak Pak. Jadi emang hak kita gitu loh, hak kita untuk mendapatkan pendidikan yang baik, tinggi, yang baik gitu. Tapi maksud saya apakah teman-teman merasa gitu ya, ini kan saya sepakat lah ya, kalau dalam urusan ibadah itu ya mungkin sebagai imam ya tentu kita jasid lah, udah kita harus bisa meyakini bahwa itu adalah suatu perintah gitu dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Tapi di luar ibadah seperti tadi kan di politik, di pemerintahan dan lain-lain boleh dong. Boleh. Perempuan menjadi imam gitu loh. Iya, boleh. Itu maksud saya, pemimpin ya. Imam itu kan bisa jadi pemimpin artinya kan, memimpin dimanapun itu loh maksud saya. Jadi jangan sampai ada merasa risih atau tadi malu ketika seorang perempuan menjadi pemimpin gitu loh. Iya. Itu intinya. Jadi konsep ini maksud saya agar bisa juga dipahami secara utuh. Jadi bukan berarti perempuan tuh harus terus di belakang di bawah laki-laki gitu loh. Jadi sekarang saya kira bukan zamannya lagi lah perempuan di bawah dalam tanda kutip di bawah laki-laki, justru sekarang sudah mulai sejajar. Betul. Setara, sehingga muncul ada namanya kesetaraan gender gitu. Betul. Ya, ada istilahnya sekarang adalah lebih pengarus utamaan gender dan lain-lain gitu ya. Itu yang mungkin perlu kita pahami bersama, sama-sama kita pahami bersama gitu. Jadi jangan sampai teman-teman mahasiswi juga terjebak pada pola pikir yang oh ya perempuan tuh hanya di sumur dapur kasur aja loh gitu loh. Enggak gitu juga gitu loh. Kita perempuan berhak loh untuk bersekolah, berhak untuk kuliah, berhak untuk menduduki jabatan-jabatan penting gitu ya. Betul Pak. Tanpa tentunya mengesampingkan kodrat perempuan gitu kan. Betul nggak? Betul.
Jadi emang kita kan emang udah ada batasan-batasannya ya, apa yang bisa kita batasi, ya udah kita emang bisanya segini gitu loh. Kita nggak bisa melampaui hal-hal tersebut yang bisa dilakukan oleh laki-laki, ya udah gitu. Gitu. Jadi emang selama kita apa ya Pak, sesuai dengan kodrat, terus kita tahu batasan-batasan, ya nggak apa-apa gitu. Toh juga kita misalnya kita pendidikan setinggi mungkin, itu kan juga kewajiban kita sebagai muslim kan. Betul. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin gitu. Betul. Gitu. Nah, mungkin selama Mbak Huna kuliah di masjid itu ada nggak sih cerita yang lucu, menarik gitu ya? Atau yang terkesan lah? Oh iya. Selama kuliah di sini mungkin ada satu cuplikan cerita mengenai mahasiswa, entah mengenai Mbak Huna sendiri atau mungkin mahasiswa lain yang benar-benar bisa membekas di pikiran atau di hati Mbak Huna sendiri. Ya. Kalau cerita lucu tuh ada sih Pak, waktu saya dulu ijroat, waktu daftar ulang. Iya, daftar ulang di Azhar. Iya. Itu waktu itu kita kan ngantrinya dari sebelum subuh banget ya Pak. Oh gitu? Iya, kalau di Banat itu ngantrinya tuh sebelum subuh Pak. Masya Allah. Jadi ngantrinya tuh kita nulis di kertas, oh kita datang pertama nih, gini. Nanti kertas ini dikasih ke Ablah Syu'un. Jadi beliau nanti yang pengawas itu ya. Ablah Syu'un nanti yang nerima ijroatnya teman-teman gitu. Tapi kita harus ngantri nih benar-benar dari sebelum subuh gitu. Soalnya Ablah Syu'un ini kan emang biasanya cuma nerima 1 sampai 50 orang doang gitu. Nah, kalau kita datangnya telat ya bakal besok lagi gak jadi gitu kan. Nah, ini pengalaman lucu sih, kayak misalnya kita harus datang sebelum subuh, kayak musim dingin kita sholat subuh di depan gerbang. Kenapa? Ya emang kan kita datangnya sebelum subuh, ya kita ngantri. Padahal gerbang kuliah tuh belum dibuka Pak. Ya tapi kita udah ngantri gitu di situ. Itu kan hal yang kayak menarik ya. Itu kayaknya nggak ditemui di universitas lain kan, selain di Azhar gitu. Iya. Gitu. Terus akhirnya waktu kita udah masuk, gitu antriannya itu kita diselat Pak sama mahasiswa negara lain. Waduh. Nah itu kita udah kayak emosi, udah kayak wah, itu sampai kayak kita gimana sih kamu gini. Wah itu seru banget, cuman itu kalau udah diceritain kok jadi lucu ya, kok bisa ya kita kayak sampai kayak berantem sama mahasiswa negara lain gitu Pak, bukan sesama Indonesia lagi gitu. Iya. Lucu. Oke, menarik ya. Tapi apakah ada fenomena lain ya di mahasiswa, fenomena yang agak aneh atau fenomena yang unik ya, bukan aneh mungkin, fenomena yang unik ada nggak sih fenomena yang sekarang berkembang misalkan di Mahasiswati ya istilahnya? Apa ada nggak sih fenomena seperti apa Pak contohnya? Ya misalkan contohnya banyak misalkan mahasiswi yang jadi selebgram misalkan gitu ya, YouTuber misalkan gitu, itu maksud saya. Iya. Fenomena-fenomena itu ada nggak sih di mahasiswi atau ada. Atau apapun itulah misalkan? Iya ada. Sekarang kan media sosial kan semakin melejit ya Pak ya. Maksudnya apalagi sekarang tuh anak-anak mahasiswa kan juga udah kenal nih tentang medsos, tentang TikTok juga, Reels Instagram gitu. Yeah. Mereka juga udah banyak yang followersnya di atas 10.000, itu udah banyak juga. Terus yang punya YouTube juga udah ada gitu. Jadi emang kreatif Pak mahasiswa Indonesia ini. Iya bagus, berarti itu berarti intinya kan berarti mahasiswi masjid juga melek digital ya, betul. Gadget apalagi lah, pasti semua memiliki HP, memiliki IG ya. Juga. Ada FB, mungkin ada apalagi Twitter, YouTube dan lain-lain gitu ya. Sehingga saya meyakini bisa lebih mudah kita berkomunikasi gitu loh. Berkomunikasi, bersosialisasi kan bisa lebih mudah gitu. Iya, betul. Semoga sih teman-teman Wida nanti ke depan juga, kita kan juga ada IG ya. Iya. Ini promosi nih. Kita juga ada IG di KBRI ya, Indonesian in Cairo misalkan, atau ada Twitter, ada Facebook dan lain-lain. Mudah-mudahan jadi mungkin ke depan juga kita kan ada banyak info-info juga dari KBRI, kebijakan-kebijakan. Tentunya jangan di-skip aja tuh. Iya. Siapa? Karena saya tahu lah kalau yang ini apalagi nih KBRI ini pengumuman doang, skip. Ya nggak sih? Iya nggak sih, gitu nggak sih? Apa Pak? Nggak, kalau teman-teman mahasiswa itu gitu nggak sih kalau lihat IG pemerintah atau KBRI gitu nggak sih? Tergantung sih Pak. Skip aja nih, nggak menarik nih. Gitu nggak sih? Nggak ya? Nggak juga sih Pak. Nggak ya? Nggak juga. Mungkin mahasiswa itu kayak
lebih lihat kayak wah desainnya bagus. Kalau kayak desainnya bagus kan kayak lebih ini. Oh, jadi lebih ke desain dulu berarti ya? Enggak juga. Tergantung orangnya sih, Pak. Tergantung orangnya sih. Kan Oke. kalau emang desainnya bagus kan kita jadi kayak menarik kan, Pak, buat dibaca selanjutnya gitu. Oh gitu ya. Jadi Iya. yang pertama dilihat tuh desain ya. Kalau kalau saya pribadi itu sih, Pak, kayak oh desainnya Oke. oh bagus nih, menarik nih, kayak eye catching gitu di depannya. Oh, jadi kayak semangat gitu buat baca selanjutnya gitu. Pokoknya saya ingin nanti setelah podcast ini keluar IG KBRI followernya nambah nih. Ya kan? Setuju kan, pemirsa? Mungkin ini terakhir atau sebelum terakhir ya. Ini mumpung juga kita memperingati Hari Kartini. Menurut Mbak Huna, Kartini di Mesir itu seperti apa sih? Kalau menurut saya pribadi, teman-teman pelajar dan mahasiswa Indonesia di Mesir ini unik-unik dan beragam. Jadi kalau menurut saya mereka itu punya potensinya masing-masing, punya kreativitasnya masing-masing. Selama itu tidak di luar syariat, tidak melanggar syariat, ya udah dikembangin sebagus mungkin, dimaksimalkan untuk dirinya sendiri gitu, Pak. Jadi kalau saya boleh mengutip dari dawuhnya Syekh Yusri, al-itqan fima aqamakallahu lakum fih gitu. Jadi kamu itu maksimalin dengan potensi-potensi yang di tempat kamu itu. Jadi misalnya kita ini sekarang menjadi seorang pelajar. Aku pelajar terus aku suka nih buat bikin video. Ya udah, maksimalin bakat kamu di situ gitu. Bikin video tentang pelajar, edukasi gini. Atau misalnya saya juga pelajar, terus saya juga kita juga hobi masak gitu. Ya udah, mungkin apa yang bisa kamu salurkan melalui bakat dan kreativitas kamu itu gitu. Jadi karena saya kenal teman-teman saya yang banyak banget suka bikin video tadi, Pak. Terus teman-teman saya juga pinter-pinter masak, pinter kerajinan, pinter ini, pinter itu. Nggak apa-apa kalau menurut saya, maksimalkan, kembangkan gitu bakat-bakat kalian di sesuai dengan diri kalian sendiri gitu. Oh, jadi itu makna itkon itu ya, maksimalkan, optimalkan kali potensi-potensinya ya. Didalami ya, Pak. Kalau kita Ya, sudah jadi, menyukai suatu hal, kita maksimalkan gitu di suatu hal Iya, jadi tersebut. harus ada itkonnya itu, maksudnya harus Iya, ada betul. itkonnya itu gitu. Jadi harus, kalau itkon mungkin ya bahasa Indonesianya tadi itu maksimalkan, optimalkan, bersungguh-sungguh lah. bersungguh-sungguh. Jadi Betul. apapun yang kita kerjakan dengan Sebaik mungkin. yang sebaik mungkin dengan sungguh-sungguh gitu ya. Betul. Tapi jangan lupa sama kewajiban kita juga, Pak. Maksudnya kita sebagai pelajar gitu, kita juga harus tetap bersungguh-sungguh terhadap apa yang Allah kasih tempat kita saat ini. Kan kita sebagai sekarang seorang pelajar, ya udah kita juga harus tetap rajin belajar, tetap gak boleh ninggalin kewajiban kita gitu. Iya, benar. Betul. Tapi sejauh ini dengan berorganisasi apakah mempengaruhi belajar? Enggak sih, Pak, alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah. Semuanya juga begitu ya? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, yang terakhir mungkin pesan dan kesan bagi mahasisir atau pelajar perempuan di Mesir maupun di Indonesia bisa disampaikan, Mbak Huna? Kalau pesannya sama sih tadi, kayak al-itqan fima aqamakallahu lakum fi. Bersungguh-sungguhlah terhadap apa yang Allah tempatkan padamu saat ini. Jadi dimanapun teman-teman perempuan sekarang berada, maupun teman-teman sekarang menjadi seorang pelajar, menjadi seorang ibu, berkarir atau apapun itu, tetap maksimalkan, tetap diniatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya baru ingat sekarang. Innallaha yuhibbu idza amil ahadukum ayyutkinahu. Oh iya. Itu. Jadi sekali lagi terima kasih Mbak Huna, Ketua Wihda yang sudah menyampaikan pandangan-pandangannya mengenai isu-isu keperempuanan ya. Terutama di Harus kalangan banyak belajar sih, Pak Mas. di kalangan mahasiswa. Saya juga berharap emang kita terus bersinergi, berkolaborasi dengan tentunya pertama dengan KBRI, kemudian dengan organisasi-organisasi lainnya yang ada di Mesir. Iya, betul. Untuk kemajuan tentunya bukan hanya Wihda, tapi kemajuan seluruh perempuan Indonesia. Betul. Setuju nggak? Setuju banget, Pak. Mantap. Ya kan? Jadi jangan sampai saya juga tidak ingin saya lupa nanya satu. Apa, Pak? Kalau cita-citanya mungkin jadi apa sih? Saya, Pak. Kalau saya pengen jadi influencer.
Influencer, wow. Keren, keren, keren. Jadi udah nggak mau jadi ustadz. Biasanya kan, mohon maaf nih. Kan beda-beda Pak, maksudnya kita kan influencer itu kan artinya luas ya Pak ya. Oke. Kita bisa mempengaruhi orang gitu. Hmm. Nah mempengaruhi itu kita bisa jadi apa aja gitu. Jadi influencer ini kan secara umum. Yeah. Nah nanti kedepannya influencer ini kamu bakal jadi dosen, bisa jadi menteri atau jadi apa. Pokoknya saya harus bisa mempengaruhi orang. Saya itu pikir mempengaruhi seperti yang baik mirip gitu. Ria Ricis itu enggak ya? Oh. Enggak ya, influencer gitu Bisa ya? jadi Pak. Oh, oke. Bisa jadi. Ya nggak apa-apa, silakan aja Iya, menurut saya. betul. Karena cita-cita itu kan tidak ada batasnya ya. Betul. Batasnya itu langit ke atas itu ya. Iya. Monggo aja mau cita-cita mau jadi apa, tentunya silakan saja. Iya. Yang penting bisa berguna bagi Betul. bangsa, bagi agama, bagi masyarakat tentunya ke depan gitu ya. Iya. Tapi saya harap juga mungkin teman-teman mahasiswa yang lain juga memiliki cita-cita yang mulia ya, pastinya ya. Pastinya, Pastinya insya Allah, mereka Pak. memiliki cita-cita yang mulia sehingga tidak terbatas hanya di lingkungan itu saja, di skup Betul. situ saja, tapi bisa bukan hanya di lokal, tentunya Iya, itu di nasional, internasional. di regional, di Betul. internasional gitu. Nah, sayang banget Pak, Mas Sisir ini kan pasti dalam banget potensinya, apalagi Betul. agama kan Pak, gitu. Iya, Memang betul. basicnya teman-teman mahasiswati atau mahasiswi ini kan basicnya agama. Iya, iya. Jadi emang benar-benar dibutuhkan gitu oleh masyarakat gitu. Nah itu dia, makanya apalagi basicnya agama, skillnya mumpuni gitu ya, Betul. kemampuan berpikirnya bagus, cara berbicaranya oke, wah udah jadi tuh bareng. Udah mantap. Sekali lagi terima kasih, Terima kasih banyak, Bapak. Mbak Huna Terima kasih Hayu kembali. Rosida, Iya, Ketua Wihdah terpilih 2022 2023. sampai 2023. Terima kasih sekali lagi. Semoga para pemirsa banyak yang menonton podcast ini tentunya Semoga. dan memfollow medsos KBRI Kairo. Terima Jangan kasih lupa sekali. di-follow. Terima kasih jangan banyak, lupa di follow. Bapak. Terima Terima kasih kasih. banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.